Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadratal mukarramin, segenap para sepuh bini sepuh, tokoh masyarakat, para asatidz, para guru yang kami hormati, dan mudah-mudahan semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu, bapak-bapak jemaah yang sama hadir pada malam ini, mudah-mudahan hadirnya kita menjadi wasilah diampuninya dosa-dosa kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun arkanul imani sittatun. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Kajian kita pada malam ini akan menjelaskan yang wajib kita imani. Wajib kita imani. Arkanul imani sittatun. Rukun iman itu jumlahnya ada 6. Apa iman? Iman itu menurut bahasa mutlakut tasdik, percaya. Di iman menurut bahasa percaya. Setiap kita percaya berarti iman. Itu menurut bahasa. Kemudian iman menurut syarak, menurut hukum Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. At-tasdiqu bijami'i ma ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iman menurut hukum syara, at-tasdiqu yaitu percaya, bijami'i ma kepada semua perkara, ja'a bihin nabi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman itu menurut syarat percaya terhadap semua perkara yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kita percaya sholat itu yang 5 waktu hukumnya wajib. Puasa bulan Ramadan wajib. Percaya kita, nah berarti iman. Haji bagi orang yang mampu hukumnya wajib. Kemudian zakat bagi orang yang sudah nisab hukumnya wajib. Kita percaya kepada semua itu, maka itu disebut iman. Iman. Kemudian
iman itu terbagi-bagi. Iman terbagi-bagi. Di antaranya yang pertama ada iman taklid. Iman taklid itu percaya terhadap orang lain, jadi ikut-ikutan. Kalau istilah naik motor bonceng, ya itu iman taklid. Di iman taklid itu rentan berbahaya berarti. Kalau kita naik motor, kalau yang bawa ngeguling, kita pun ikut. Iman taklid ini adalah iman yang tidak punya dalil. Iman tapi tidak punya dalil. Berarti percaya tapi tidak punya dalil. Nah, iman taklid ini ulama mengatakan, ada yang mengatakan sah imannya tetapi berdosa. Contoh, saya kasih contoh satu. Seperti kita percaya Allah disifati dengan sifat qidam. Sifat yang 20 tuh. Wujud, qidam, baqo dan lain sebagainya. Percaya kita. Tapi begitu kita ditanya mana dalilnya sifat wujud, mana dalilnya sifat qidam, nah kita tidak bisa mengatakan dalil, ya, hanya ikut-ikutan dengan orang lain katanya. Nah, maka itu disebut iman taklid. Nah, iman seperti ini, ya, kata ulama sah imannya tetapi dia berdosa kalau tidak berusaha mencari dalil. Bagaimana usaha cari dalil? Berarti ngaji, ya. Gitu. Kalau selamanya kita nggak berusaha mencari dalil, berarti selama-lamanya kita berdosa. Ya. Pantesan kita doa nggak dikabul-kabul. Ternyata itu punya dosa, kita nggak tahu dalil. Apa dalilnya sifat wujud, apa dalilnya sifat qidam. Jadi nggak cukup kita cuman hafal di mulut, ya, wujud, qidam, baqo. Begitu kita diminta dalil, ya, maka kita tidak bisa mengatakan atau tidak bisa menyebutkan dalilnya satu persatu. Kemudian ada ulama yang mengatakan iman taklid itu enggak sah iman. Kalau cuma ikut-ikutan tidak punya dalil, tidak sah iman seseorang tersebut. Nah, maka konsekuensinya kalau orang itu tidak sah imannya, nah, maka berarti nanti selama-lamanya di nerakanya. Ini yang khawatir, ada ulama yang keras seperti itu. Kenapa? Karena tidak sah imannya. Nah, kalau tadi yang mengatakan sah imannya tetapi berdosa, maka dia pasti masuk surga karena sah iman. Di ulama yang lebih tegas lagi tidak sah imannya. Nah, maka ini kita ikutnya yang pertama aja lah, yang enteng tuh. Ya, yang mengatakan sah tetapi berdosa masih mending. Ya, kalau kita mau berusaha cari dalil, artinya mau ngaji intinya, sekalipun nggak paham-paham, nggak bisa-bisa, tetapi kita nggak berdosa. Itulah untungnya orang ngaji. Mau bisa, mau nggak bisa, yang penting ngaji. Ya, mau paham nggak paham, ya, di sini sambil tiduran kayak tetap aja. Ya, artinya intinya orang ngaji. Ya, itulah keuntungan orang mau ngaji. Nah, berarti kita ngaji ini artinya usaha mencari dalil. Kata Ibnu Ruslan, awal wajibin alal insani
ma'rifatul ilahi bistiqon. Pertama yang diwajibkan kepada manusia ma'rifatul ilahi, yaitu mengenal Allah. Ma'rifatul ilah, mengenal Allah bistiqoni, dengan yakin, punya dalil, gak ikut-ikut. Begitu ditanya, kamu tahu enggak bahwa Allah disifati dengan sifat wujud? Oh tahu, dari SD juga saya udah belajar wujud hidam bako. Mana dalilnya? Enggak tahu, saya kata guru. Nah ini berarti enggak sah iman. Masya Allah, ini bahaya ya. Nah yang mengatakan seperti itu ulama, enggak sah imannya kalau enggak punya dalil. Hanya disinilah lagi kita punya kesempatan ya, yuk kita sama-sama hadir di majelis ilmu ya, untuk berusaha haji, intinya mencari dalil. Sehingga kata Nabi, asyadun nas asyarotan, di manusia yang paling rugi nanti di akhirat, paling nyesel, benar-benar nyesel. Siapa? Rajulun, seseorang amkanahu talabul ilmi, dia punya kesempatan untuk menuntut ilmu, falam yatlubu, tetapi dia tidak menuntut. Ini bakal rugi. Jadi minimal kita nggak jadi orang rugi kalau hadir di majelis taklim. Ya, nah, itu iman. Kemudian iman itu ada yang bertambah, ada yang berkurang, seperti imannya kita. Iman kita ini turun naik. Kalau lagi taat berarti naik imannya. Kalau lagi maksiat turun, ngedrop berarti imannya. Berarti kalau istilah laut mah pasang surut. Ya. Ada yang imannya naik terus, gak pernah berkurang, gak pernah merosot. Iman siapa? Iman para nabi, para rasul, naik terus, ya, nggak pernah berkurang iman. Ada yang imannya nggak naik, nggak turun. Iman siapa? Iman malaikat. Karena malaikat nggak ada nafsu, ya, maka naik ke imannya itu nggak naik, nggak turun begitu. Ya, karena malaikat ditugaskan sama Allah. Baca tasbih aja, baca takbir aja. Itu iman itu apa tadi? Percaya kepada semua yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya percaya terhadap hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iman. Kemudian yang pertama yang wajib kita imani, yang pertama yang wajib kita imani, hantu minabillah, kita iman kepada Allah. Ini yang pertama. Karena tadi sudah dikatakan awal wajibin, pertama yang wajib itu adalah mengenal Allah. Ketika kita sholat, kepada siapa kita sholat? Ya, harus kenal dulu sama Allah. Artinya kalau bahasa Arabnya itu ma'rifat kepada Allah, artinya mengenal Allah. Mengenal Allah bagaimana? Artinya mengenal Allah dengan sifat-sifatnya. Yang wajib di Allah 20, mustahil 20, yang jaiznya atau wenangnya 1, yang wajib di Rasul 4, mustahil 4, yang wajib jaiz di Rasul 1, jumlah 50 akidah. Wajib kita tak? 50 akidah. Wajib di Allah 20, mustahil 20, 40. Yang jaiz 1, ya 41, wajib di Rasul 4, mustahil 4, jaiz 1, 9, 41 tambah 9 jumlah 50, harus tahu.
Pertama kita iman kepada Allah. Bagaimana kita iman kepada Allah? Ya, apa hanya cukup dengan percaya adanya Allah? Itu belum cukup. Cara iman kita kepada Allah bi an ta'taqida alam tafsili annallaha ta'ala mawjudun. Imannya itu meyakini seyakin-yakinnya, yakin dengan hati kita. Ya, kalau iman itu urusannya berarti hati, atau biasa disebut akal gorizi. Ya, akal gorizi kita, akal gorizi itu adalah hati, percaya dengan hati kita. Makanya wajib akli nantinya, wajib menurut akal gorizi kita. Akal itu kan macam-macam, ada akal natikoh, ada akal gorizi, ya, kemudian ada akal tobi'i, ya. Akal natikoh itu otak, jadi nggak bisa kita bertauhid hanya memakai otak, ya, nggak bisa, ya, harus memakai akal gorizi, memakai hati. Ada kata-kata orang yang pintar dalam apa namanya intelektual, tetapi bodoh dalam spiritual, maka akan menimbulkan malapetaka yang besar. Artinya kalau otaknya saja yang pintar tetapi hatinya tidak pintar, maka itu akan menimbulkan malapetaka yang besar. Gak sedikit orang cerdas, pintar otaknya, tetapi imannya bodoh. Iman kepada Allah, annallaha ta'ala mawjudun, bahwasannya Allah itu mawjud, ada. Biasa kita kalau ngaji tauhid, satu yang wajib di Allah yaitu sifat wujud, artinya ada, Allah ada. Apa cukup kita meyakini Allah ada? Ya, tapi jangan salah meyakini Allah itu ada. Ya, adanya Allah misalkan di atas, itu salah. Berarti cara kita meyakini bahwa Allah itu ada salah. Ya, kalau meyakini Allah ada, adanya di atasnya berarti salah. Kalau meyakini Allah itu ada, tapi adanya ada di satu tempat, misalkan di aras, nah ini berarti salah cara kita mengimani kepada sifat wujudnya Allah. Ya, karena adanya Allah tidak bertempat nanti. Selama ini kita percaya ada Allah, tapi punya keyakinan Allah adanya di aras misalkan. Nah itu berarti salah. Ya, atau Allah di atas langit, maka bahasa bagaimana yang di atas itu hilangkan. Jadi jangan ikut-ikutan sama artis bagaimana yang di atas, jangan. Ya, jadi salah meyakini Allah adanya, salah. Kalau meyakini Allah adanya di atas, apalagi sampai tunjuk Allah bagaimana yang di atas. Ya, maka kalau ada yang nanya di mana adanya Allah, jawabnya Allah tidak bertempat. Itu jawaban yang tepat. Artinya berarti kalau tidak bertempat, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kanan, di samping kiri, di depan, di belakang. Ya, karena belakang depan tempat, samping kiri kanan tempat, disebutnya atas bawah tempat. Maka jawabannya Allah tidak bertempat. Ya, dulu pernah terjadi ateis, ya, bertanya kepada ulama pada saat itu, ya, saat Abu Hanifah umur 7 tahun. Semua ulama dikalahkan sama pimpinan ateis, ya, namanya Raja Dahriyah. Dikalahkan dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama kata ateis Raja Dahriyah, di mana adanya Allah? Ya, kalau Allah itu ada, di mana adanya Allah?
kiai pada saat itu tidak bisa menjawab, kalah. Hanya satu yang belum dikalahkan, gurunya Abu Hanifah. Nah, guru Abu Hanifah pun kebingungan karena keesokan harinya mau diadakan jawaban pertanyaan, sehingga gurunya Abu Hanifah tidak punya jawaban untuk menjawab ateis tersebut, Raja Dahya. Maka datanglah Abu Hanifah, ya, sowan ke gurunya. Pada saat itu Abu Hanifah umurnya baru 7 tahun, masih kecil berarti. Kelihatan gurunya bingung, ditanya, "Guru, ada apa?" Ya, apa kata gurunya? "Saya lagi bingung mau menjawab pertanyaan Raja Dahya. Yang pertama yang ditanyakan adalah, kalau Allah ada, di mana adanya Allah?" Kata Abu Hanifah, "Guru diam, biar saya yang menjawab." Kata Abu Hanifah. Abu Hanifah masih kecil, umur 7 tahun pada saat itu. Nah, di singkat cerita, berkumpul di satu masjid. Dahriyah, Raja Dahriyah naik ke mimbar. Kata Dahriyah, "Ayo, siapa yang mau jawab? Jadi kalau Tuhan itu ada, Allah itu ada, di mana adanya Allah?" Yang jawab Abu Hanifah, baru umur 7 tahun. Itulah calon ulama besar, ya. Ada mazhab Abu Hanifah, ya, atau mazhab Hanaf. Dijawab sama Abu Hanifah, "Jadi begini Tuan Raja," kata Abu Hanifah, "sekarang saya balik tanya, di dalam tubuh kamu ada ruh. Saya tanya, ruh kamu itu ada di mana? Di kaki kamu, di tangan kamu, di perut, di kepala, apa di mana?" Maka Raja Dahriyah bingung. Kata Dahriyah, "Saya yakin dalam tubuh saya ada ruh, tetapi saya tidak tahu tempatnya ruh saya di mana." Nah, begitupun Allah, kata Abu Hanifah. Allah itu ada, ya, tetapi Allah tidak bertempat. Tidak bertempat. Apa kata Dahriyah? Masuk juga, ya. Kata Dahriyah, ruh ada, tapi bukan di kaki, bukan di kepala, di tangan. Ya. Lalu kemudian satu lagi kata Abu Hanifah, ya, sambil minta dihadirkan susu, ya, kata Abu Hanifah, di dalam susu ini ada lemak. Ada lemak. Maka lemaknya itu di atas, di bawah, apa di tengah? Ya, kemudian Raja Dahriyah bingung. Memang benar dalam susu itu ada lemak, tetapi lemaknya itu tidak ketahuan apakah di bawah, di atas, atau di bawah. Nah, begitupun Allah, kata Abu Hanifah, Allah tidak bertempat, bukan di atas, bukan di bawah, bukan di tengah. Ya. Maka pada saat itu Raja Dahriyah kalah. Masih banyak pertanyaan. Kalau Allah itu ada, kata Dahriyah, kapan adanya Allah? Apa kata Abu Hanifah? Begini, ini coba jari begini. Ini sebelum jempol ada apa? Gak ada apa-apa. Ya, maka ya Allah itu adanya tidak ada awal. Jadi masuk akal juga kata Dahriyah, ya. Jadi beginiin, ya, sebelum jempol ini nggak ada. Artinya adanya Allah tidak ada awal. Kalau ada yang bertanya kapan adanya Allah, Allah tidak ada awal. Nah, wajib disifati dengan sifat idam, wujud idam. Nanti kita insya Allah setelah selesai kitab ini ngaji sifat 20 tauhid, ya, biar iman kita itu sah, ya. Nanti itu juga Islam. Ya, tuh. Kemudian kata Dahriyah, ya, kalau memang Allah itu ada, Allah sekarang lagi ngapain? Coba kalau nanyanya sama kita bingung, ya. Allah sekarang lagi ngapain? Kata Abu Hanifah, wahai Tuan Raja, ya, biasanya kalau orang yang bertanya itu posisinya di bawah.
Ya, orang yang akan menjawab pertanyaan di atas mimbar biasanya begitu. Ya. Nah, begini kata Abu Hanifah, sekarang Tuan Raja turun ke sini, lalu kemudian saya yang naik ke atas mimbar. Turun Raja Dahriyah. Ya, turun, kemudian Abu Hanifah naik ke atas mimbar. Kata Abu Hanifah, wahai Tuan Raja, Allah saat ini sedang menaikkan orang yang benar dan menurunkan orang yang batil. Gitu. Maka Dahriyah benar ya. Gitu. Kalah Raja Dahriyah ya pada saat itu. Dahriyah itu ya artinya kalau sekarang ateis. Ya, artinya tidak percaya adanya Tuhan. Maka tadi bertanyanya seperti itu. Kalau Tuhan ada di mana sekarang? Kalau nanya sama kita bingung pasti. Di mana adanya Tuhan? Kadang anak kita yang masih kecil begitu ya. Pak, Allah itu kan ada di mana sekarang ya? Kalau sama anak kecil kan kita bingung. Ya, karena belum dewasa. Jadi artinya jawabannya itu Allah tidak kalau kita yakin Allah ada di atas, berarti salah ya iman kita, keyakinan kita bahwa Allah itu kita yakin ada, tetapi salah adanya Allah jadi atas. Hati-hati sekarang kan zaman modern, buka YouTube ya, buka apa banyak ceramah akidah yang tidak sesuai dengan akidah kita. Akidah kita akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, karena Nabi sudah jauh-jauh hari menginformasikan bahwa umatku ini akan menjadi 73 golongan. 73 golongan. Ya, hanya satu yang masuk ke dalam surga. Ya, sisanya ke neraka semua. Kemudian Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapa orang satu golongan itu yang masuk ke dalam surgamu, ke dalam surga Allah? Jawab Nabi, yang satu yang selamat yang masuk ke surganya Allah yaitu akidah ahli sunnah wal jamaah. Selain itu salah berarti. Ya, maka kita akidah kita saat ini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah, akidah yang benar. Satu, iman kepada Allah dengan cara kita yakin bahwa Allah itu ada. Adanya Allah tidak bertempat. Adanya Allah tidak terkurung zaman. Adanya Allah tidak ada awal. Adanya Allah tidak ada akhir. Bahwa itu benar. Meyakini bahwa Allah itu ada. Jadi apa? Allah ada ya tidak bertempat. Allah ada tidak ada Allah ada tidak ada Allah ada tidak terkurung zaman. Artinya begini, terkurung zaman itu. Kalau kita kan makhluk terkurung zaman. Ya, kita dari kecil terus dewasa aki terus mati. Nah berarti kita terkurung oleh zaman. Allah nggak begitu adanya Allah. Ya, kita lihat pohon ya, pohon daun pisang. Pertama hijau terus, kemudian layu, kemudian berarti terkurung oleh zaman. Ya. Kalau meyakini ya, Allah ada tapi adanya di atas atau di atas itu salah. Ya, itu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Oh katanya kan Quran yang bilang begitu ya. Kan Quran yang bilang Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa, Allah bersemayam di aras, artinya bukan begitu. Makanya makna Quran itu sulit. Artinya perlu ditakwil, perlu diperjelas. Ya tidak boleh dimakan mentah-mentah bahasa kita. Ya, bahasa Quran itu artinya Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa, Allah itu menguasai aras. Bukan Allah ada di aras, artinya menguasai aras.
Nah itu ya apa namanya akidah yang benar. Bukan Allah ada di atas. Allah menguasai aras. Di aras itu dalam riwayat itu makhluk Allah yang paling besar. Artinya kalau aras saja makhluk Allah yang besar udah dikuasai sama Allah, apalagi yang lain. Ya, berarti bukan Allah di aras, artinya Allah menguasai aras. Kalau istilah santri mah badai tauriah, itu istilah santri. Ya, artinya tauriah itu satu lafaz punya dua makna. Satu makna yang dekat, dua makna yang jauh. Yang dimaksud di situ makna jauhnya artinya menguasai aras. Allah ada. Kemudian cara kita iman kepada Allah itu bi anta taqidaan Allah qadimun, bahwa kita yakin Allah itu disifati dengan sifat qadim atau qidam, bahasa kita wujud qidam. Apa qidam? Qidam itu artinya tidak ada awal. Jangan dahulu aja. Jadi Allah terdahulu, bukan begitu, artinya Allah tidak ada awal. Maka ada di sini nih, man taroka arba kalimatin kamula imanuhu. Jadi siapa orang yang meninggalkan 4 kalimat, artinya tidak bertanya tentang 4 kalimat, ya, maka sempurnalah imannya. Kalimat pertama aina. Aina itu di mana. Jadi jangan bertanya di mana. Ya. Di mana seperti tadi. Di mana adanya Allah. Jangan bertanya seperti itu. Ya. Hindari kata-kata itu. Wa kaifa lapat kaifa, bagaimana Allah? Allah itu besar apa kecil misalkan. Allah itu kurus apa pendek, ya, hitam apa putih. Ya, jangan bertanya kaifa, bagaimana Allah. Ya. Nah, orang yang tidak bertanya tentang 4 kalimat tersebut, maka sempurnalah iman. Di pertanyaan aina, di mana, kaifa, bagaimana Allah, di mana Allah, itu pertanyaan orang-orang yang bodoh tentang keimanan kepada Allah. Kemudian wa mata, 8 mata, kapan adanya Allah. Itu kata-kata begitu hindari. Ya, tinggalkan. Jangan berkata mata, kapan adanya Allah, kapan berakhirnya Allah. Jangan. Wakam dan berapakah Tuhan? Itu pertanyaan orang bodoh dalam hal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang tidak bertanya 4 kalimat tadi berarti sempurna imannya. Tidak bertanya satu, di mana Allah, yang kedua bagaimana Allah, yang ketiga kapan adanya dan berakhirnya Allah, wakam, dan yang keempat ada berapa Allah. Itu pernah kan ada yang meyakini Tuhan itu trinitas, ya, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu. Maka akidah kita mah nanti ada yang di Allah itu disifati dengan sifat wahdaniyat, tunggal. Ya, tunggal itu artinya ya tidak bisa dibagi atau tidak disusun dari beberapa juz. Beda dengan makhluk. Kita mah ada tangan, ada kaki. Ya, maka yang paling bagus itu bahasa Allah itu tunggal, bukan satu. Kalau satu mana ini jelas satu, bisa aja dipecahin dari beberapa, disatukan lagi jadi satu. Seperti kita ada kaki, ada tangan, ada kepala, beberapa juz disebutnya satu anggota kita, tapi tersusun dari beberapa
juz. Ya, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada kepala dan lain sebagainya. Ya, khawatir kalau satu di situ artinya ada bisa dibagi. Ya, karena bahasa satu itu bisa aja setengah dari setengah satu. Ya, kalau 4/4 jadi satu kilo. Ya, seperapat ada 4. Jadilah satu kilo. Nah, maka Allah tidak seperti itu. Maka bahasa yang paling bagus adalah tunggal. Ya, bahasa Sanskertanya esa. Ya. Tuhan Maha Esa. Tunggal. Nah, nanti ada di sifat wujud idam bako mukola fahmil hawa disik ya buku binafsihi wahdaniyat kudrot iroda ilmu hayat sama basor alam usqodiron muri dan aliman samian basiron mutalim. Jumlahnya 20 ya. Di yang 20 itu yang wajib dihaknya Allah, wajib menurut akal kita ya, menurut akal gorizi. Awas, wajib itu ada wajib syara ya. Wajib syara mah kalau melaksanakan dapat pahala, ditinggalkan dapat siksa. Itu wajib menurut hukum syara. Kalau wajib menurut akal mah artinya sesuatu yang pasti adanya, itu wajib menurut akal. Jadi wajib menurut akal kita Allah disifati dengan sifat wujud ya, mustahil Allah tidak ada. Wajib menurut akal kita Allah ada, mustahil menurut akal kita Allah tidak ada. Mana dalilnya? Tuh kan itu punya dalil. Nah, maka dalilnya itu alam semesta ini menjadi dalil adanya Allah. Itu gampang. Karena langit, bumi ada, berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Oh, Allah. Ya, berarti alam semesta ini menjadi dalil adanya. Jadi beda nanti dengan wali-wali mah nggak usah punya dalil. Nah, dia mah bisa muraqabah, mukasyafah. Ya, kita mah kudu punya dalil. Mana? Oh, ya, dalil artinya kalau bahasa kitanya punya argumen. Nah, punya argumentasi. Jangan katanya seperti begini. Kamu tahu nggak adanya Ka'bah? Tahu. Kata siapa? Kata Bu Haji misalkan. Nah, berarti kita katanya. Bagaimana kalau Bu Haji bohong misalkan? Ya, nah maka kita pun ikut salah. Ya, katanya. Kalau kamu tahu nggak adanya Ka'bah? Tahu dari mana? Kemarin saya dari Mekah. Jelas. Ya, kemudian tuh ada videonya, dalilnya misalkan. Itu video tuh ada. Ini Mekah, ini Ka'bah. Itu berarti jelas. Ya, bukan katanya. Nah, satu yang wajib kita imani adalah iman kepada Allah. Jadi iman kepada Allah itu tadi ya, iman kepada Allah itu yang wajib di Allah 20, mustahil 20, yang wenangnya satu atau jaiznya satu. Itu bisa itu. Ya. Kemudian wa malaikatihi. Yang kedua yang wajib kita imani, kita wajib percaya kepada malaikat. Jadi ada malaikat. Malaikat itu ya, bagaimana cara meyakini, cara iman kepada malaikat? Bi anta taqidah ya, caranya kita yakin annahum ajsamun nuroniyatun, bahwasannya malaikat itu adalah jisim yang bangsa cahaya. Jadi cahaya. Tapi awas jangan asal melihat cahaya, oh malaikat ya, gitu. Ya, ada malaikat padahal cahaya senter. Ya, ajsamun nuroniyatun latifatun.
Ya, latifah itu artinya tidak kasat mata, lembut. Ya, itu nuroniyatun. Masya Allah, latifatun. Kita yakin. Nah, oh berarti ya, malaikat itu laisa dzukuron wala inasan. Malaikat itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Kalau ada yang ngaku saya malaikat Jibril, coba buka celananya. Ya, gitu. Kalau pakai BH dia bukan malaikat itu mah. Ya, gitu. Dibuka celananya pakai kolor. Ya, ada senternya di situ. Bukan malaikat berarti. Ya, nah malaikat itu laisa dzukuron wala inasa. Ya, bukan laki, bukan perempuan. Jadi gampang kalau ada orang ngaku-ngaku malaikat, ya, itu buka aja celananya, telanjangin. Karena malaikat yakin tuh, iman kepada malaikat itu caranya dengan meyakini malaikat itu jisimnya bangsa cahaya, kemudian tidak atau bukan laki-laki, bukan perempuan, wala khunsan, bukan juga bencong. Ya, bukan. Ya, nanti kalau kita oh ini bukan laki, bukan perempuan, berarti bencong. Bukan juga bencong, wala khunsan. Ya. Masya Allah. La abbalahum. Jadi malaikat itu tidak punya bapak. Ya, tidak punya bapak, wala umun, tidak punya ibu. Berarti kalau tidak bapak, tidak ibu, kemudian tidak punya besan malaikatnya. Ya, itu. Kemudian tidak punya anak, ya, dan lain-lain sebagainya. Ya, kalau ada yang ngaku-ngaku malaikat Jibril tapi punya suami, berarti bukan malaikat gitu. Punya bapak, punya ibu, bukan. Ya. Lahum shodiquna bima akhbaru bihi anillah. Malaikat itu adalah senantiasa benar di dalam menyampaikan hukum dari Allah. Setiap hukum dari Allah disampaikan kepada Rasulullah semuanya benar. Ya, enggak ada yang salah satupun. Nah ini Muhammad, ini ayat ini, enggak pernah malaikat korupsi, benar semua. Ya, ayat enggak pernah korupsi ayat enggak. Ya, semua benar. Hukum-hukum enggak ada yang disembunyikan. Semua malaikat itu shodiquna fima akhbaru bihi anillah, ya, selalu benar di dalam menyampaikan khabar, ya, atau hukum-hukum dari Allah. La ya'kuluna, malaikat tidak makan. Tidak makan malaikat. Kalau ada yang ngaku malaikat tapi makan, nah berarti bukan malaikat. Ya, malaikat itu. Ya, wala yasrabuna, tidak makan, tidak minum, wala yatanakahuna, tidak nikah. Kemudian wala yanamuna, tidak tidur. Wala tuktabu a'maluhum, kemudian amalnya tidak dicatat. Kenapa? Li'annahumul kutab, karena mereka itu malaikat adalah pencatat. Bukan amalnya dicatat tapi mencatat amal. Nah, kemudian wala yuhasabuna, jadi malaikat mah nanti tidak dihisab karena amalnya tidak dicatat. Ya, bahkan malaikat itu pencatat amal, maka nanti malaikat tidak ikut dihisab. Ketika jin dihisab, manusia dihisab, malaikat tidak dihisab. Wala tuzanu amaluhum, kemudian amalnya tidak ditimbang. Tidak ditimbang. Kalau timbangan amal itu, ya, gambarannya seperti ini, seperti timbangan orang Cina dulu. Orang Cina dulu kan ada dua ininya, ya. Tuh ada dua, gantungan ininya. Ya, gitu. Kalau sekarang mah beda kan. Dulu mah ada dua, coba dulu. Nah lihat ya, timbangan-timbangan pedagang orang dulu. Dua ininya gantungannya. Wala tuzanu amaluhum li'annahum la sayyi'ata lahum.
Kenapa mereka tidak dihisab? Karena para malaikat itu tidak punya kesalahan, tidak punya salah, tidak punya dosa. Begitu kata Allah, kamu sujud aja terus, nggak pernah membangkang. Ya, sebelum disuruh bangun dari sujudnya oleh Allah, tidak bangun-bangun, sujud terus. Ada yang tugasnya baca tasbih terus, baca takbir terus. Ya, malaikat itu la sayyi'ata lahu wala yusharuna ma'al jinni wal insi. Kemudian ketika nanti makhluk digiring ke mahsyar, maka malaikat itu tidak ikut digiring ke mahsyar, malaikat mah. Ya. Kemudian yasfa'una fi usrati bani Adam. Di sini ya ada kata yasfa'una fi usrati bani Adam. Malaikat itu nanti memberikan syafaat kepada orang-orang yang maksiat dari golongan Bani Adam. Ya. Kemudian wa yarahumul mu'minuna fil jannah. Nah, kalau pengen lihat malaikat nanti di surga. Ya, wa yarahum nanti bakal melihat kepada malaikat siapa orang-orang mukmin fil jannati di surga. Di surga, berarti di surga orang mukmin bisa melihat malaikat. Wa yadkhulunal jannah. Kemudian malaikat pun ikut masuk surga nanti. Yadkhulunal jannah. Wala yatanawalunan ni'mah biha bimasya Allah. Lakin qala Ahmad As-Suhaimi wa jaa'a an Mujahid ma yaqtadi annahum yaquluna biha wala yasqabuna wala yantihuha wa yantihuna wa annahum yaquluna kama kana fid dunya. Menurut Imam Ahmad As-Suhaimi annahum la yaquluna, mereka di surga tidak makan, ya, kemudian tidak minum, tidak nikah. Wa annahum yaquluna kama kana fid dunya. Jadi mereka itu seperti keadaannya waktu di alam dunia, tidak makan, tidak minum. Kemudian fayajibul iman bi annahum balighuna fil kasrati ila haddin la ya'lamu illallah. Kemudian wajib kita percaya, wajib kita iman bahwasannya malaikat itu banyak, tidak diketahui hitungannya terkecuali hanya Allah. Ya, hitungan malaikat banyak. Ya, kemudian tidak ada yang tahu tentang hitungan malaikat kecuali Allah Ta'ala. Ya, artinya kita cuma ya wajib kita percaya bahwasannya malaikat itu banyak, ya itu tidak terhitung, yang tahu hitungannya hanya Allah. Nah, kemudian mana fayajibul iman bihim tafsilan fal awal ka Jibril wa Mikail. Dan wajib juga iman secara tafsil, ya, seperti kita percaya malaikat Jibril, ya, tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail tugasnya membawa rizki. Kemudian Israfil tugasnya meniup sangkakala. Ajroil tugasnya mencabut munkar, nakir menanya di kubur, raqib ya mencatat amal baik. Kemudian ada kemudian Malik Ridwan Atid mencatat amal buruk. Kemudian Malik menjaga neraka, Ridwan menjaga surga. Ya, cuma biasa suka dipakai selawatan anak kecil ya. 10 malaikat Allah yang wajib kita ketahui. Jibril pembawa wahyu, Mikail pemberi rizki, Israfil peniup sangkakala, Azrail pencabut nyawa, Munkar dan Nakir penanya di kubur, Raqib pencatat amal baik. Ya.
atid pencatat, kemudian Malik penjaga di neraka, Ridwan penjaga surga. Nah, kemudian wa'lam anna Jibril afdalul malaikat. Ketahuilah bahwa malaikat Jibril ini adalah paling afdolnya malaikat. Jadi kalau dibandingin dengan jumlah malaikat yang tidak terhitung jumlahnya, paling afdol itu adalah malaikat Jibril. Ya, kemudian sesuai dengan susunan Mikail, Israfil, ya. Wa afdolul malaikat Jibril summa Israfil, ya. Jibril, Mikail, kemudian Israfil dan ya. Ini berarti cara kita iman kepada malaikat. Ya, jadi berarti baru dua yang wajib kita imani tadi di sini 6. Pertama, kita wajib iman kepada Allah, kita meyakini Allah itu ada, Allah itu disifat wujud, tidak bako dan seterusnya. Ya, jadi tidak cukup hanya percaya adanya Allah, belum cukup seperti itu, belum iman kan, ya, belum sah iman, belum punya dalil, ya. Insya Allah, ya, nah kita hadir di majelis ta'lim ini, ya, maka apapun yang menjadi kekurangan kita, artinya belum tahu tentang ini, ya, maka itu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ya, kita dalam posisi belajar. Ya, misalkan begitu, ada orang yang baru belajar wujud, besoknya mati, ya, belum kan tidak bako, nah maka orang ini dimaaf oleh Allah, diampuni oleh Allah, ya. Yang lainnya yang belum dia ketahui, yang belum dia pelajari, karena dalam posisi tahap belajar, baru wujud tidak bako, belum yang lainnya, misalkan keburu meninggal, ya, maka orang ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena posisinya dalam tahap belajar. Yang tidak diampuni ini sudah tidak tahu, nggak mau belajar. Nah, ini yang bahaya. Dah, oke. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita tidak bosan-bosan untuk menghadiri majelis taklim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali itu saja kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan hikmahnya untuk kita semua. Bismillahil Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wal ikram min Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala sayyidina Rasulillah ajmain. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwasi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassin biha alaina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi sallim. Allahumma fil lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyayikhina wa liman haqqana alaina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati la ilaha malamat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin hibdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Badallah rijalan